Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah telaah kurikulum, saya akan mempresentasikan tentang perbedaan KTSP dan kurikulum 13. Oke, kita masuk pada tujuan KTSP dan K13. Poin pertama, tujuan KTSP untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan atau karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan dan peserta didik dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam standar isi. Nah, pada poin kedua ada tujuan kurikulum K13 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, kita masuk pada perbedaan. Ada poin-poin tentang perbedaan KTSP dan K13. Di sini terdapat ada 7 poin, boleh kita lihat. Poin pertama adalah KTSP menggunakan standar isi sedangkan K13 menggunakan kompetensi inti. Dan poin kedua, KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan sedangkan K13 lebih detail dari sikap spiritual. Pada poin ketiga, pada KTSP jam mata pelajaran lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Poin keempat, pada KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada K13 terdiri dari 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Poin kelima, pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada K13 menjelaskan sumber belajar secara rinci. Pada poin keenam dan pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Sedangkan KTSP tidak dijelaskan secara rinci. Pada poin ketujuh, pada KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaian lebih detail dengan 3 penilaian, yakni sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita masuk pada KTSP dan kurikulum. Kita akan menjelaskan secara rinci poin mana-mana saja yang terdapat perbedaannya. Kita masuk pada poin pertama, yakni KTSP menggunakan standar isi sedangkan K13 menggunakan kompetensi inti. Kita bisa lihat di sini, KTSP langsung masuk pada standar isi. Yang dimaksud dengan standar isi adalah standar kompetensi, mencakup pada mendengar. Pada poin pertama, memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita. Dan kompetensi dasarnya ada 1.1, menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Nah, pada K13 kita bisa lihat di sini, dia hanya membahas tentang kompetensi inti. Yang terdapat ada K1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. K2, menghargai dan menghayati perilaku, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Nah, kita akan melihat kalau K13 dia hanya membahas tentang sikap spiritual. Oke, kita masuk pada poin kedua. Poin kedua di sini menyatakan KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 lebih detail dari sikap spiritual. Oke, kita akan bedah lebih lanjut. Poin kedua, di sini kita bisa melihat inti dari kompetensi intinya, yakni lebih mencakup kepada sikap spiritual. Ini adalah kurikulum K13. Kita bisa melihat di sini, poinnya hanya membahas tentang spiritual. Poin pertama berbunyi, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Poin kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Sedangkan di KTSP, dia hanya membahas lebih detail tentang pengetahuan. Oke, kita lihat sini. Adapun tujuan pembelajaran kita bisa lihat Peserta didik dapat menunjukkan pokok-pokok berita yang didengarkan secara tekun atau dengan bahasa
diligence. Poin kedua, peserta didik dapat mencarikan pokok-pokok berita menjadi isi berita. Nah, yang poin ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan isi berita dalam satu alinea. Nah, di sini tampak sangat jelas perbedaan antara K13 dan KTSP bahwa dalam hal pembahasan aspeknya kalau K13 lebih membahas tentang sikap spiritual dan KTSP dia membahas tentang sistem pengetahuan. Oke, kita masuk pada poin ketiga. Kita bisa lihat di sini. Pada KTSP, jam mata pelajaran lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Tetapi dari kedua bahan perbandingan ini, kita menemui jam alokasi waktu pembelajarannya adalah sama, 2 kali 40 menit. Ini saya berikan tanda 3 sebagai poin ketiga letak perbedaannya. Dan di sini pun ada yang terdapat pada KTSP 2 kali 40 menit. Jadi di sini hanya letak persamaannya ada di alokasi waktu. Kita masuk pada poin keempat. Pada KTSP, standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada K13 terdiri dari 5 proses yakni mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi. Nah, kita bisa lihat K13 lebih mendominasi pada kita lihat dulu ya. Di sini dikatakan tadi KTSP membahas tentang elaborasi, eksplorasi, dan konfirmasi. Oke, kita lihat di sini ada terdapat ini. Pada kegiatan inti bisa kita lihat letak perbedaan pada KTSP, yakni yang keempat adalah standar proses pembelajarannya. Di sini ada eksplorasi. Saya berikan tanda 4 adalah tata letak poin keempat perbedaan antara KTSP dan K13. Yang tengah kita bahas di sini adalah KTSP. KTSP yakni eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mendengarkan wawancara narasumber dan sebagainya. Dan selanjutnya ada elaborasi. Kita bisa lihat di sini ada elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru mendiskusikan ketepatan data pikiran, pendapat, gagasan yang dikemukakan narasumber secara dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, respect, tekun, diligence, serta tanggung jawab, responsibility. Oke, kita masuk pada konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik dan seterusnya. Sedangkan pada K13 kita menemui sedangkan K13 terdiri dari 5 proses, yakni kita akan tengok ada 5 proses yang kegiatan intinya. Saya menggarisbawahi poin keempat, letak perbedaan K13. Di sini tadi disebutkan pada poin keempat ada 5 poin inti yang menjadikan perbedaan antara KTSP dan K13, tetapi yang kita temui di sini hanya ada 3 poin. Yang pertama adalah mengamati. Pada poinnya terdapat mengamati tentang sikap-sikap baik dan buruk yang terjadi di sekitar menanya. Dan yang kedua, menanya tentang menanya di sini garis bawahi, yaitu bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan teks cerita, moral, fable, dan mengeksplorasikannya. Dan pada poin ketiga ada mengomunikasikan. Ada poin pertama adalah mempresentasikan hasil diskusi dengan penuh percaya diri. Oke, pada poin mengomunikasikan yang kedua adalah menanggapi hasil presentasi secara santun. Poin ketiga, menjawab mengajukan pertanyaan isi teks cerita, moral atau fable, pertanyaan literal, inferensial, integratif, dan kritis. Dan yang terakhir ada saling menilai kebenaran jawaban teman. Nah, pada letak perbedaan yang kita muat pada poin keempat di sini dikatakan KTSP kurikulum K13 memiliki 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Tetapi kita lihat di sini hanya ada terdapat 3 poin. Yang pertama ada mengamati, mengeksplorasikan,
dan mengomunikasikan. Oke, kita masuk pada poin kelima yang berbunyi pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada K13 menjelaskan sumber belajar. Oke, kita ajukan perbandingan perbedaan yang pada KTSP sumber belajar. Kita akan lihat sumber belajar. Oke, pada poin sumber belajar. Nah, ada sumber belajar pada poin kelima. Angka 5 di sini saya tulis sebagai tanda 5 poin perbedaan yang terdapat pada KTSP dan kurikulum 13. Yang pertama di sini di garis bawahi tidak dijabarkan secara rinci. Dia hanya menyebutkan substansi secara bagan identifikasi pengalaman, gambar, FCD, narasumber, buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Bisa kita katakan pada KTSP hanya menyebutkan sebagian spesifik sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kita masuk pada K13. Pada sumber belajarnya, yakni kita akan cari. Nah, di sini ada sumber belajar pada poin F. Saya berikan angka 5 sebagai tanda bahwa memiliki perbedaan pada poin kelima. Saya bisa tuliskan di sini terdapat penjelasan sumber belajar. Yang poin pertama adalah contoh teks cerita moral atau fabel dari internet. Poin kedua, contoh teks cerita moral fabel dari buku kumpulan dongeng. Dan yang ketiga, buku referensi tentang genre teks. Nah, kita bisa lihat secara mendetail tentang perbedaan dari KTSP dan kurikulum 13 mengenai sumber belajarnya. Di sini K13 menjelaskan secara rinci dari mana sumber belajar tersebut dapat diperoleh. Sedangkan sumber belajar dari KTSP hanya menjelaskan media yang digunakan. Nah, kita masuk pada poin ke-6 tentang perbedaan KTSP dan K13. Yang berbunyi, dan pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Sedangkan sebaliknya, KTSP tidak menjelaskan secara rinci pada poin-poin yang saya sebutkan tadi. Kita masuk pada K13 dulu. Oke, kita lihat di sini. Ada poin-poin yang disebutkan tadi pada perbedaannya, ada tujuan pembelajaran. Ini ada tanda 6 adalah letak perbedaan poin ke-6 dari K13 dan KTSP. Di sini kita bisa lihat tujuan pembelajaran yang terdapat pada K13 dijelaskan secara rinci. Saya akan bacakan sedikit. Setelah selesai pembelajaran, peserta didik dapat poin pertama mendeskripsikan struktur teks cerita moral fabel, dan yang kedua menjelaskan isi teks cerita moral dan fabel. Dan kita masuk pada poin D, materi pembelajaran. Nah, ada angka 6 di sini, berarti kita masih masuk pada poin ke-6, yakni letak perbedaan KTSP dan K13. Materi pembelajaran di sini kita bisa lihat disusun secara detail dan kemudian terperinci. Nah, kita masuk pada poin metode pembelajaran. Metode pembelajarannya secara hanya disebutkan melalui scientific, PBL, problem based learning. Nah, oke, kita masuk di langkah-langkah kegiatannya. Yang poin pertama, guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan kebersihan kelas dan berdoa dan berabsensi. Dan yang poin B, guru memotivasi peserta didik dengan menunjukkan gambar kemudian menanyakan. Oke, kita masuk pada perbedaan pada KTSP sesuai dengan poin-poin yang tadi. Di sini ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Tadi yang kita ulas adalah K13. Kita masuk pada KTSP. Ini garis bawahi KTSP ya teman-teman. Maaf, saya hanya menggunakan media kertas sebagai penjelasannya. Nah, di sini ada disebutkan tujuan pembelajaran. Di sini ada
Poin 6, maksudnya letak perbedaannya dengan kurikulum 13. Peserta didik dapat menunjukkan pokok-pokok berita yang didengarkan secara tekun, tetapi tidak dijelaskan tentang secara rincinya yang membahas tentang aspek pengetahuan. Nah, pada B, materi pembelajaran hanya membahas tentang substansinya saja, penyimpulan pikiran, pendapat, dan gagasan dalam wacana. Ini poin 6 adalah letak perbedaan yang ada pada KTSP dan kurikulum 13. Poin D, metode pembelajaran. Tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Teks wawancara tentang tokoh idola. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada elaborasi dan konfirmasi. Nah, kita bisa lihat. Oke. Masuk pada perbedaan poin ke-7. Pada KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaian lebih detail dengan 3 penilaian, yakni sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, kita masuk pada poin ke-7, penilaian tahap akhir ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini aspek pengetahuan. Kita bisa lihat teknik penilaiannya mengenalkan tes tulis dan soal instrumennya. Tulislah minimal 5 isi atau intisari berita dari 10 isi sari berita yang dibacakan. Dan yang kedua, tulislah simpulan isi berita yang kamu dengarkan ke dalam satu alinea. Nah, di sini sangat jelas bahwa pada KTSP itu tahap penilaiannya hanya membahas tentang aspek pengetahuan, teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini ada soal tentang kriteria penilaian. Yang pertama, apabila peserta didik menjawab 1 dari 3 pokok berita, apabila hanya 2 yang benar, dan apabila peserta didik menjawab lengkap. Soal nomor 2, ini hanya tentang aspek pengetahuan ya, teman-teman. Kita bisa lihat apabila peserta didik menjawab benar, nilainya 4. Apabila peserta didik menjawab kurang sempurna, nilainya 2. Dan apabila peserta didik salah, diberi nilai 1. Nah, ini adalah skor perhitungan nilaian akhir. Nah, ini adalah KTSP. Cara penilaiannya seperti itu. Hanya membahas tentang aspek pengetahuan. Kita masuk pada K13, tahap akhir, yakni penilaian. Oke. Kita baca kembali poin tentang penilaian yang terdapat pada K13. Kita bisa lihat di sini, kita baca kembali. Pada KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaian lebih detail dan 3 penilaian yakni sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Saya garis bawahi poin ke-7, yakni letak perbedaan ada 7 poin pada K13. Yang kita bahas adalah K13 ya, teman-teman. Yang pertama adalah sikap spiritual, teknik penilaian antar teman, bentuk instrumen. Nah, di sini ada evaluasi antar teman, bahwa K13 ini memang sangat detail dalam hal penilaiannya. Di sini ada kata nama, teman yang dinilai, sikap nilainya, sikap beriman dan bertakwa dalam kehidupan bermasyarakat. Butir instrumen yang berbunyi, poin A, melaksanakan ibadah tepat waktu, poin B, melaksanakan sholat berjamaah, dan seterusnya. Di sini juga terdapat rubrik penilaian, ada SL, ada SR, KDTP, dan sikap sosialnya pun terdapat. Tekniknya yakni melakukan observasi, bentuk instrumennya, pedoman observasi, toleransi. Dan masuknya adalah instrumen penilaian observasi. Sangat-sangat jelas K13 ini dalam tahap penilaiannya sangat rinci dan sangat sistematis. Oke, ini adalah skor penilaian pada K13. Kita ajukan banding ya dengan skor penilaian akhir dari KTSP. Oke, di sini perbedaannya sangat signifikan ya, teman-teman. Sangat kompleks. Oke, ini adalah K13, kurikulum 13. Kita bisa lihat sangat rinci dan sangat mendetail. Dan kita masuk pada KTSP. Cukup simpel dan singkat. Perolehan
peroleh skor maksimal. Oke, saya ini juga masuk rubrik penilaian portofolio. Memang sangat-sangat mendetail tentang K13 ini teman-teman. Kita bisa lihat skor penilaiannya sama, tetapi pada KTSP tidak dijelaskan secara rinci. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita dalam membedakan RPP, KTSP, dan K13. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.